Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Anasta Altofina Putri, perwakilan dari kelompok tugas negara pasar dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai company profile yang dilihat dari daerah Monas sampai dengan titik Sampurna Strategik. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang ikut serta dalam mengerjakan tugas analisis ini. Yang pertama ada Ikzona Ajia Samadia, yang kedua adalah Risa Norin Junior Rahma, dan yang terakhir ada Rifa Aulia Nafisa. Pada analisis kali ini, rute pertama yang kita tempuh yaitu dari Monas, lalu lanjut sampai Kuningan yaitu Sampurna Strategik. Untuk gedung pertama yaitu ada Grand Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi GI yang berlokasi di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Pusat yang dibuka untuk umum pada April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merupakan family friendly lifestyle mall yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Grand Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian East Mall, West Mall, dan sebuah skybridge yang menghubungkan kedua bagian tersebut. Skybridge tersedia di lantai 1, 2, 3, 3A, dan 5. Sebuah food court yang terdapat pada West Mall yang bernama Footprint berada di lantai 5. Grand Indonesia merupakan mall terbesar di Jakarta Pusat. Terbesar kedua di Jakarta setelah Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan terbesar keempat di Indonesia setelah Pakuan Mall dan Tunjungan Plaza di Surabaya. Selanjutnya, untuk gedung kedua yaitu Plaza Indonesia yang biasa disingkat menjadi PI, dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia (Jupaf) pada tanggal 1 Maret 1990. Terdiri dari 4 lantai pertokoan kelas atas dengan luas mencapai 38.050 meter persegi yang terletak di bundaran Hotel Indonesia, tepatnya pada perantara Jalan Muhammad Husni Tamrin di kawasan bisnis utama Jakarta. Gagasan pendirian dari Plaza Indonesia ini berawal dari Titi Soeharto, yaitu putri Presiden Republik Indonesia Soeharto yang sering melakukan perjalanan untuk berbelanja ke berbagai negara. Karena gagasannya tersebut, ia mendapat dukungan dari sang ibu Tin Soeharto karena ia berpikir bahwa seharusnya Jakarta sudah memiliki pusat perbelanjaan berstandar internasional yang mewah dan gemerlap, seperti kota metropolitan di negara-negara maju. Untuk gedung ketiga, yaitu ada Kempinski Jakarta, merupakan hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta dan diresmikan pada 5 Agustus 1962 oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Bangunan hotel ini dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya Wendy yang berasal dari Amerika Serikat. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 475 tanggal 29 Maret 1993. Gedung keempat yaitu Menara Topaz, merupakan gedung perkantoran yang berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, gedung perkantoran ini lebih dikenal dengan nama Menara Eksekutif karena di sini terdapat PT Bank Eksekutif Internasional. Lalu, pada tahun 2010, gedung ini berganti nama menjadi Menara Topaz yang dimiliki oleh Mayapada Group. Selanjutnya, Wisma Indosemen atau gedung yang berlambang semen 3 roda di atasnya ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7071. Pertama kali dibangun tahun 1981 dan selesai pada tahun 1983. Gedung ini juga terdapat 22 lantai. Nama perusahaan yang memiliki Wisma Indosemen ini adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Awalnya didirikan oleh Salim Group yang dipimpin oleh Sudono Salim, lalu Salim Group ini sendiri merupakan perusahaan semen bernama PT Distinct Indonesia Cement Enterprise. UOB Plaza adalah salah satu dari 3 gedung yang berada di Tamrin 9. Terletak di Jalan MH Tamrin dan letaknya berdekatan dengan Plaza Indonesia dan juga Grand Indonesia.
UOB Plaza ini merupakan gedung perkantoran yang berdiri sejak tahun 2007 dan dikembangkan oleh PT Putragaya Wahana. Perusahaan yang memiliki gedung ini adalah PT Bank UOB Indonesia yang dikembangkan oleh UOB Group dan terdapat Bapak Hendra Gunawan yang merupakan Direktur Utama dari Bank UOB Indonesia. UOB ini juga merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan di bidang perbankan. Menara Indofood ini dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur yang bisa kita semua kenal sebagai Indofood yang merupakan produsen makanan dan minuman. Menara Indofood ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76-78, Setiabudi. Pendiri dari PT Indofood Sukses Makmur ini adalah Sudono Salim dan Direktur Utama Indofood ialah Antoni Salim yang merupakan anak dari Sudono Salim. Banyak produk yang sudah diciptakan oleh Indofood, contohnya yang sering kita makan yaitu Indomie mie instan, ada juga es krim, biskuit, tepung terigu, dan masih banyak. Menara Bumi Putra yang dimiliki oleh perusahaan yang bernama PT Asuransi Jiwa Bumi Putra ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 75. Menara ini dibangun pada tahun 1984 dan selesai pada 1986. Pendiri dari Asuransi Jiwa Bumi Putra ini terdapat 3 orang di dalamnya, yaitu Mas Ngabehi Dwi Josowojo, Mas Karto Hadi Kartosubroto, dan Mas Adi Mijojo. PT Asuransi Jiwa Bumi Putra ini merupakan perusahaan asuransi dan jaminan. Dan gedung Bumi Putra ini juga merupakan tempat perkantoran. Sampurna Strategic Group adalah anak perusahaan dari PT Sampurna Strategic dengan pendiri Putra Sampurna. Tipe perusahaan ini investasi swasta dan berwilayah di Indonesia, serta dari sektor industri, ada pertanian, keuangan, properti, telekomunikasi, dan kayu. Selanjutnya ada di City Tower. Nama perusahaannya adalah Kencana Graha Mandiri yang didirikan oleh Hari Gunawan dan Edi Hartono. Perusahaan ini ada di bidang real estate dan residensial. Mandarin Oriental Jakarta adalah anak perusahaan dari PT Jaya Mandiri Agung yang didirikan oleh Jan Darmadi pada tahun 1963. Dan tipe jenis bangunan adalah penginapan dan pariwisata. Menara Cakrawala didirikan oleh PT Jakarta Setiabudi International and Japan Itochu Corporation. Tipe dari bangunan ini adalah perkantoran yang didirikan pada tahun 1904 dan memiliki jumlah lantai 18. Pada slide kali ini kita akan membahas Gedung Mayapada. Gedung Mayapada atau yang dikenal dengan Mayapada Tower merupakan gedung yang dimiliki oleh Mayapada Group. Pemilik dari gedung ini yaitu Dato Sri Tahir yang berkedudukan sebagai chairman dan juga Jonathan Tahir sebagai CEO. Tipe properti pada gedung ini yaitu perkantoran. Mayapada Tower sendiri selesai dibangun pada tahun 1992 sebagai salah satu menara perkantoran bertingkat perintis di Jakarta dengan area sewa semi gross seluas 24.000 meter persegi. Mayapada Tower yang sebelumnya dikenal dengan nama Wisma Bank Darmala pada tahun 2005 memutuskan untuk mengganti nama gedung dan melakukan renovasi bernilai jutaan dolar untuk memenuhi standar menara perkantoran baru di area tersebut. Beberapa renovasi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya meliputi fasad eksterior yang sekarang berwarna biru dengan kanopi besar, desain baru toilet umum yang dimodernisasi, aula lobi yang luas, dan tampilan yang lebih bersih dari koridor berkarpet hingga ubin lantai. Setelah dari Gedung Mayapada, kita akan beralih ke Chase Plaza. Chase Plaza dimiliki oleh perusahaan PT Duta Anggada Realty Tbk dengan pendiri Angko Subroto bersaudara. Tipe perusahaan dari Chase Plaza ini yaitu properti dan real estate. Chase Plaza merupakan gedung perkantoran tipe Grade B untuk disewakan yang beralamat di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Luas bangunan Chase Plaza ini sekitar 37.000 meter persegi dengan luas per lantai sekitar 1.400 meter persegi.